Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Dinda Suhartati yang biasa dipanggil dengan Dinda, adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Untak. Dinda kali ini akan membacakan sinopsis buku saya berjudul Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri. Terima kasih, Dedi. Sebelum saya membacakan ringkasan buku Dedi, ada satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan korupsi, Dedi? Oh ya, ini bisa diartikan bahwa setiap orang yang melawan hukum itu apa yang dilawan? Jadi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kan begitu ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau juga dinamakan perekonomian negara ini dirugikan. Itulah yang dinamakan korupsi. Begitu. Baiklah, Dedi, terima kasih. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supiyadi yang berjudul Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri, perlu dijelaskan terlebih dulu siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi, seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku ilmu hukum yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi, Demokrasi untuk Kesejahteraan, Privatisasi badan usaha milik negara di Indonesia, Meredesain konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, kekosongan politik hukum makro, meredesain konstitusi, pembangkangan seorang anak bangsa untuk demokrasi. Negeri ini membutuhkan advokat pejuang. Teori hukum. Hukum administrasi dan desentralisasi. Hukum acara peradilan tata usaha negara. Teori dan filsafat hukum. Hukum internasional. Meraih kematangan demokrasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
dalam prospek perkembangan demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945, A Political Legal System. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri, karya Sutanto Supiyadi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Karena sudah begitu sistemiknya, orang sepertinya tak lagi melihatnya sebagai sebuah pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Karena sistemiknya itulah, maka dalam sebuah penelitian, perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Dengan kenyataan kondisi yang seperti ini, tentunya menuntut segenap aktivitas pemberantasan korupsi di negara kita harus semakin ditingkatkan, utamanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sayangnya, hingga kini pemberantasan korupsi itu belum menunjukkan titik terangnya, meskipun KPK sudah bekerja maksimal. Ini terutama bila kita melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh begitu banyaknya kasus-kasus korupsi yang terus saja terjadi. Sebenarnya, KPK telah berbuat yang terbaik bagi upaya pemberantasan korupsi itu, tetapi kerja yang harus digarap ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan perangkat dan waktu yang dimiliki. Yang pasti, korupsi di Indonesia ini sudah mewabah, susah untuk dihentikan. Sepertinya sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Satu contoh, bisa kita lihat pada kasus korupsi luar biasa besar dan spektakuler seperti Bank Senturi dan Hambalang. Kita tahu, pelaku korupsi itu pun tidak main-main. Bisa dibilang mereka adalah pejabat tinggi negara, yang dimana kemaslahatan dan kemakmuran negara kita berada di genggaman tangan mereka. Ironis bukan? Kita menjadi sedih dan amat prihatin. Kini hampir semua pejabat pemerintahan seolah berlomba dan tidak mau kalah dalam kasus menggerogoti uang rakyat yang disebut korupsi itu. Mulai dari pejabat papan atas setingkat menteri dan ketua DPR sampai pada pejabat setingkat RT RW. Kemudian, para penegak hukum yang justru menindak pelaku kejahatan korupsi tampaknya juga tidak mau kalah. Instansi seperti polisi, jaksa malah ikut tersangkut masalah korupsi ini. Ironisnya, hakim yang dianggap wakil Tuhan di muka bumi justru kedapatan menerima suap dalam beberapa kasus besar di Indonesia. Menjadi isu lama adanya sinyalmen kalau pekerja partai politik rentan melakukan tindak korupsi. Artinya, partai selain menjadi instrumen penyalur aspirasi konstituennya, partai juga menjadi instrumen melakukan korupsi. Dan itu ternyata sepenuhnya benar, karena sudah terbukti di pentas politik nasional kita tidak ada partai yang anggotanya tidak terlibat korupsi sekarang ini. Coba, adakah yang bisa menunjukkan kepada publik partai mana yang anggotanya tidak terlibat korupsi? Ya, sangat mengesankan di negeri kita ini. Bahkan orang goblok juga tahu kalau negeri kita ini penuh masalah yang mengenaskan. Kalau mau mengawal negeri ini, kita harus menepis itu semua. Maka lawanlah korupsi. Lakukan perang semesta melawan korupsi. Kalau tidak, kita tak punya peluang menjadi negara yang berkekuatan ekonomi terbesar di dunia. Padahal, peluang itu sangat terbuka sebagai negara dengan sumber daya alam yang terkaya di dunia. Buku ini, Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri, ditulis untuk mengajak publik lebih memahami negerinya kini sedang dalam balutan dan cengkeraman korupsi yang parah, sekaligus mencoba memberikan pencerahan bagaimana menangkalnya. Semoga ada manfaatnya. Demikian, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda. Semuanya sudah ditulis lengkap, ada di buku Menangkal Korupsi,
Mengawal Negeri karya Sutanto Supiyadi. Terima kasih, Dinda. Anda telah sudi membacakan sinopsis dari buku saya. Sama-sama, Dedi. Ada pertanyaan terakhir nih untuk Dedi. Oke, siap. Bagaimana cara memberantas korupsi khususnya untuk generasi muda? Ya, khususnya pada generasi muda yang sebagai penerus ya, atau sebagai generasi baru mas saya, ini integritas yang paling utama. Integritas itulah yang kemudian kita namakan moralitas. Kalau mulai dari muda, dari awal, itu perlu dididik tentang moralitas bangsa. Karena dengan moral, maka bangsa ini akan jaya. Siap. Itu moralitas. Moralitas Siap, ya. Siap. Terima kasih, Dedi. Baiklah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada Dinda yang sudi membacakan sinopsis buku saya, Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri. Sama-sama, Dedi. Sampai jumpa. Baiklah. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.